Beli barang branded yang harganya murah, dulu bisa kamu dapetin lewat thrifting. Gimana kalau sekarang? Udah dengar isu tentang thrifting di Indonesia yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan? Bulan Maret lalu, sebanyak 730 bol pakaian bekas bernilai 10 dimusnahkan di Pekanbaru. Apa alasannya? Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemusnahan ini adalah bentuk komitmen Kementerian Perdagangan untuk menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Salah satunya adalah isu mengenai larangan thrifting. Gimana tuh maksudnya? Sobat FEB, pasti udah pernah dengar istilah thrifting kan? Thrifting sendiri berasal dari kata thrift yang artinya penghematan. Istilah thrifting digunakan sebagai aktivitas membeli barang bekas untuk dipakai kembali. Lalu apa bedanya thrift dengan pre-love? Thrift adalah barang bekas impor yang masuk dari luar negeri dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga murah. Sedangkan pre-love adalah barang bekas yang dijual dari pemakaian pribadi. Saat ini, thrifting banyak sekali digemari oleh kalangan milenial dan Gen Z. Apa alasannya? Selain karena harganya yang murah, produknya berkualitas, sustainable, dan bagi penjual, sangat menarik untuk melakukan bisnis ini karena pasarnya yang luas. Pasarnya luas, lalu bagaimana dengan keuntungannya? Bisnis thrift ini sangat menguntungkan bagi pebisnis. Kita ambil contoh dalam konteks pakaian. Diketahui satu karung pakaian bekas berisi 50 potong baju dijual seharga 1 juta. Kemudian, misalkan satu baju dijual dengan harga 100.000, pendapatan yang didapatkan sudah 5 juta hanya dari satu karung saja. Margin yang cukup besar bukan? Lalu, kenapa pemerintah melarang thrifting? Presiden Joko Widodo melarang impor barang bekas karena dinilai mengancam industri UMKM tekstil di Indonesia. Larangan tersebut ada di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat 3 yang tertulis, barang yang dilarang impor salah satunya berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Berdasarkan data ekspor-impor BPS, nilai impor baju bekas pada Januari 2021 hingga September 2022 banyak meningkat sebanyak 607,6%. Wow, banyak banget ya. Bahkan dari survei yang dilakukan oleh Goodstat kepada 261 responden, sebanyak 49,4% anak muda pernah melakukan thrifting. Persentase tersebut sangat besar, mengingat mayoritas masyarakat yang konsumtif adalah anak muda. Selain itu, karena adanya persaingan di pasar, jumlah tenaga kerja di industri tekstil dilaporkan mengalami penurunan. Menurut BPS, penurunan tenaga kerja di industri tekstil pada periode Agustus 2021 hingga 2022 mencapai 0,05 juta pekerja yang disebabkan oleh jumlah pesanan yang berkurang. Masuk akal bukan jika thrifting dianggap mengancam industri tekstil lokal di Indonesia? Karena peningkatan jumlah impor barang bekas yang sangat besar menandakan semakin luasnya pasar thrifting di Indonesia, sehingga persaingan UMKM di industri tekstil lokal dan thrift akan semakin ketat. Keputusan pemerintah untuk membuat larangan impor barang bekas ini menuai banyak kontroversi. Jika dilihat dari sisi pebisnis thrift, larangan ini tentu merugikan. Karena mereka yang awalnya bisa meraup keuntungan besar melalui berjualan thrift, kehilangan sumber pendapatan mereka dan harus mencari cara untuk mendapatkan sumber penghasilan lain. Namun, di sisi lain, larangan ini justru menguntungkan pelaku bisnis UMKM di industri tekstil di Indonesia. Karena dengan larangan yang ada, mereka bisa mendapatkan pasar yang lebih besar akibat berkurangnya persaingan di industri tekstil di Indonesia. Seperti pada umumnya, kita tidak bisa selalu membahagiakan dua pihak. Ada yang setuju dengan larangan ini, dan ada juga yang tidak setuju. Kalau Sobat FEB, gimana pendapat kamu tentang isu ini?